Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semua yang sedang menyimak cerita ini, dimanapun kalian berada. Entah sedang sendiri di kamar, di perjalanan malam, atau sengaja mematikan lampu demi merasakan suasana yang lebih sunyi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Cerita yang akan saya sampaikan bukan sekedar cerita horor biasa, tapi pengalaman yang menyisakan perasaan aneh, berat, dan sulit dijelaskan dengan logika. Jika kalian pernah merasa tersesat di jalan yang seharusnya kalian kenal, atau bertemu seseorang yang terasa tidak sepenuhnya hadir di dunia ini, maka kisah ini mungkin akan terasa sangat dekat. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, udara di lereng Gunung Lawu, tepatnya di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 19.40, waktu di mana kebanyakan warga desa sudah menutup pintu rumah dan memilih berdiam diri. Aku baru saja pulang dari rumah saudara di desa sebelah. Jalan yang kulewati bukan jalan utama, melainkan jalur lama yang membelah hutan pinus dan ladang warga. Jalur ini memang lebih dekat, tapi jarang dilalui malam hari, apalagi ketika kabut turun. Awalnya kabut hanya tipis. Lampu motor masih mampu menembus jarak belasan meter. Namun semakin menanjak, pandangan mulai terpotong-potong. Pepohonan di kanan kiri jalan berubah menjadi bayangan hitam yang berdiri diam, seolah memperhatikan setiap kendaraan yang lewat. Suara motor terdengar terlalu nyaring di tengah kesunyian. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada tanda kehidupan selain aku sendiri. Di sebuah tikungan panjang, tepat setelah pohon beringin tua yang akarnya menjalar ke aspal, aku melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Awalnya kukira itu warga yang motornya mogok. Aku memperlambat laju kendaraan. Pria itu mengenakan jaket gelap yang terlihat sudah lama tidak dicuci. Celananya penuh debu dan sandalnya tampak tipis, seperti sudah dipakai bertahun-tahun. Yang membuatku heran, ia berjalan bolak-balik di jalur yang sama. Dari satu sisi jalan ke sisi lain, lalu kembali lagi ke titik awal. Langkahnya pelan, terlalu pelan untuk seseorang yang sedang terburu-buru. Aku menghentikan motor beberapa meter darinya. "Pak," panggilku pelan. Pria itu berhenti berjalan. Kepalanya menoleh perlahan ke arahku. Wajahnya pucat, bukan pucat karena sakit, tapi seperti tidak pernah terkena matahari dalam waktu lama. Matanya kosong, menatap lurus tanpa benar-benar fokus. Aku turun dari motor. "Pak, kenapa? Mau kemana?" Tanyaku mencoba terdengar biasa saja. Ia membuka mulut tapi tidak langsung menjawab. Bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu, namun tak ada suara keluar. Setelah beberapa detik, ia menggeleng lemah. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, tapi tidak nyaman. "Rumah Bapak di mana?" Tanyaku lagi. Pria itu mengangkat tangannya perlahan menunjuk ke arah jalan menanjak yang tertutup kabut. Tangannya bergetar, lalu jatuh kembali ke samping tubuhnya. Ke atas, aku mestikan. Ia mengangguk kecil. Aku menoleh ke arah yang ia tunjuk. Jalan itu memang mengarah ke perkampungan lama, tapi jaraknya cukup jauh dan sebagian rumah sudah kosong sejak bertahun-tahun lalu. "Bapak sendirian?" Tanyaku lagi. Tidak ada jawaban. Ia kembali berjalan, bolak-balik, persis seperti sebelumnya. 3 langkah ke kiri, berhenti. 4 langkah ke kanan, berhenti. Seolah-olah ia lupa kemana harus melangkah. Hatiku mulai tidak tenang. Biasanya orang yang tersesat akan bertanya, akan terlihat panik. Tapi pria ini berbeda. Ia tampak seperti orang yang tidak tahu bahwa dirinya sedang tersesat. Aku mendekatinya. "Pak, kalau mau saya antar," kataku spontan. Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, pria itu berhenti total. Ia menatapku lebih lama dari sebelumnya. Kali ini ada sesuatu di matanya. Bukan ketakutan, tapi kebingungan yang sangat dalam. "Pulang," katanya pelan. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. "Pulang kemana, Pak?" tanyaku. Ia terdiam lama sekali, terlalu lama untuk sekedar berpikir. "Aku lupa," jawabnya akhirnya. Jawaban itu membuat bulu kuduku meremang. Bagaimana mungkin seseorang lupa kemana harus pulang? Kabut semakin tebal, lampu motorku kini hanya menerangi beberapa langkah di depan.
Dunia di sekeliling kita seperti menghilang, digantikan oleh warna putih keabu-abuan yang menelan segalanya. Aku menarik nafas dalam. "Kalau begitu, ikut saya dulu, Pak. Kita jalan pelan-pelan," ujarku. Ia tidak langsung menjawab, namun setelah beberapa detik, ia mengangguk kecil. Kami mulai berjalan menyusuri jalan itu bersama-sama. Langkahnya lincah, hampir tidak terdengar, sementara sepatuku menimbulkan suara gesekan halus dengan aspal. Setiap beberapa meter, aku melirik ke samping, memastikan ia masih ada. Dan setiap kali kulihat, aku semakin yakin. Pria ini bukan orang biasa yang tersesat di malam berkabut. Ada sesuatu yang hilang darinya. Sesuatu yang tidak bisa kembali dengan sekedar menunjukkan arah jalan. Dan tanpa aku sadari, langkah pertamaku malam itu bukan hanya mengantar seseorang, melainkan memasuki sebuah perjalanan yang seharusnya tidak aku lalui. Kami berjalan berdampingan menyusuri jalan sempit itu. Lampu motor kutuntun perlahan, menyinari aspal yang mulai retak dan dipenuhi daun pinus basah. Kabut semakin tebal, seolah tidak ingin kami melihat terlalu jauh ke depan. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, membuat nafasku berubah menjadi uap tipis. Aku mencoba menyesuaikan langkah dengan pria itu. Anehnya, langkahnya tidak pernah terdengar. Tidak ada suara sandal menyentuh jalan, tidak ada gesekan, seakan-akan kakinya hanya melayang tipis di atas permukaan aspal. Beberapa kali aku melirik ke samping. Ia masih di sana, masih berjalan, masih dengan tatapan kosong yang lurus ke depan. "Pak," aku membuka suara lagi, mencoba memecah sunyi yang terasa terlalu dalam. Ia menoleh pelan. "Bapak dari desa mana?" tanyaku. Ia berhenti berjalan. Matanya menatap kabut di depan, bukan ke arahku. Wajahnya terlihat tegang, seperti seseorang yang sedang dipaksa mengingat sesuatu yang sangat berat. "Aku," ucapnya tertahan. Aku menunggu. Beberapa detik berlalu. Kabut bergerak perlahan, seperti makhluk hidup yang bernafas. "Aku lupa," katanya lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Jawaban itu kembali membuat dadaku terasa sesak. Ini bukan sekedar lupa alamat atau nama jalan. Cara ia mengucapkannya seperti orang yang benar-benar kehilangan bagian dari dirinya. "Kok bisa lupa, Pak?" tanyaku hati-hati. "Bapak habis dari mana?" Ia menggeleng. Kali ini lebih kuat, seolah tidak ingin memikirkan pertanyaan itu. "Gelap, dingin. Lalu aku ada di sini," jawabnya terputus-putus. Aku menelan ludah. Jalan ini memang sering berkabut, tapi tidak pernah membuat orang lupa diri. Setidaknya itulah yang selama ini aku tahu. Kami melanjutkan langkah. Anehnya, meski sudah berjalan cukup lama, aku tidak melihat tanda-tanda perkampungan. Tidak ada lampu rumah, tidak ada suara televisi, tidak ada aroma dapur atau kayu bakar. Padahal seharusnya kami sudah melewati beberapa rumah warga. Aku mulai merasa ada yang salah. "Pak, Bapak ingat namanya?" tanyaku lagi, kali ini dengan nada lebih pelan. Ia berhenti lagi. Tangannya perlahan naik ke kepalanya, menekan pelipis seperti orang yang sedang pusing berat. Nafasnya terdengar sedikit lebih berat, tapi tetap tanpa suara jelas. "Nama," gumamnya. Aku melihat ekspresinya berubah. Keningnya berkerut, matanya berkedip cepat, seperti sedang mencari sesuatu di dalam pikirannya. Ada, pernah ada, tapi hilang. "Hilangan gimana maksudnya?" tanyaku. Ia menggeleng kuat, tubuhnya sedikit membungkuk. "Kalau kupikirkan, kepalaku sakit," ujarnya. Aku langsung menyesal bertanya terlalu jauh. "Sudah, Pak, tidak apa-apa. Kita jalan saja dulu," kataku mencoba menenangkan. Ia mengangguk pelan. Kami berjalan lagi. Namun semakin lama, perasaanku semakin tidak enak. Jalan yang kami lewati terasa itu-itu saja. Pohon pinus dengan batang miring di kiri, batu besar di tepi kanan, retakan aspal yang membentuk garis panjang di tengah jalan. Aku yakin,
Kami pernah melewati tempat ini sebelumnya. Aku berhenti mendadak. Pak, kita tadi lewat sini ya? Tanyaku. Ia juga berhenti, menoleh ke sekeliling lalu mengangguk kecil. Iya, jawabnya, singkat. Kami kembali berjalan menyusuri jalan yang sama, namun kali ini ada perasaan berbeda yang menempel di dadaku. Bukan hanya takut, tapi seperti ada beban yang ikut berjalan bersama kami. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang membuat pikiran terasa berat dan lambat. Lampu motor tetap menyala, kutuntun di sampingku. Cahayanya memantul lemah di aspal basah. Setiap beberapa langkah, aku menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan tanda kehidupan, rumah, pagar, atau sekedar suara manusia. Namun yang kudapat hanya pepohonan pinus yang berdiri rapat, batangnya hitam, menjulang tanpa suara. Pria itu berjalan di sampingku, kepalanya sedikit tertunduk, langkahnya konsisten, tenang, tapi tetap tanpa suara. Tidak ada jejak basah di jalan meski aspal lembab. Hal itu semakin membuatku gelisah. Kami berjalan cukup lama, kakiku mulai terasa pegal, nafasku sedikit terengah, sementara pria itu sama sekali tidak menunjukkan tanda kelelahan. "Pak," aku membuka suara lagi, mencoba memastikan sesuatu. "Bapak capek?" Ia menoleh. "Capek," ulangnya pelan, seperti kata itu asing baginya. "Tidak, aku hanya berjalan." Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku makin sesak. Aku mengangguk pelan, lalu kembali melangkah. Beberapa menit kemudian, tanpa sadar, aku mulai mengenali lagi tanda-tanda di sekitar. Batu besar di tepi jalan, pohon pinus dengan cabang patah, retakan aspal berbentuk garis melengkung. Aku berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat. "Pak, kita balik lagi ke tempat yang sama," kataku dengan suara tertahan. Ia berhenti juga, lalu menoleh ke sekeliling. Kali ini wajahnya terlihat datar, tidak terkejut, tidak bingung. "Iya,"
Jawabnya singkat. Kok Bapak bisa tenang? Tanyaku, suaraku mulai gemetar. Kita sudah lewat sini, ini yang ketiga kalinya. Ia menatap lurus ke depan, ke arah kabut. Jalannya memang begitu, katanya pelan. Maksud Bapak? Ia menghela nafas, atau setidaknya terlihat seperti menghela nafas. Kalau berhenti, tetap di sini. Kalau jalan, tetap di sini. Aku terdiam. Kata-katanya terdengar seperti teka-teki, tapi aku merasakan kebenaran yang aneh di dalamnya. Bapak sudah berapa lama ngalamin ini? Tanyaku lagi. Ia memejamkan mata sesaat. Sudah sering, jawabnya. Aku berjalan, lalu kembali. Aku menunggu, lalu berjalan lagi. Menunggu apa? Tanyaku. Ia membuka mata perlahan. Aku juga tidak tahu. Jawaban itu terasa berat, seperti sebuah penyesalan yang tidak selesai. Kami kembali melangkah. Kali ini aku mencoba sesuatu. Saat mencapai titik yang terasa familiar, aku berhenti dan berbalik arah, mencoba berjalan ke arah berlawanan. Beberapa langkah pertama terasa normal, namun setelah itu, kabut di belakang kami menutup cepat, seolah menelan jalan yang baru saja kami lewati. Saat aku menoleh ke depan, pemandangannya berubah. Di depan kami, kembali tikungan yang sama. Pohon beringin tua itu berdiri di sana, akarnya menjalar ke aspal, persis seperti sebelumnya. Aku menelan ludah. Ini tidak mungkin, gumamku. Pria itu menatap pohon beringin dengan wajah kosong. Selalu begitu, katanya pelan. Aku mulai merasakan keringat dingin di punggungku. Logika tidak lagi bekerja. Jalan ini seperti sebuah lingkaran tanpa ujung. Setiap usaha keluar justru membawa kami kembali ke titik awal. Pak, jalan ini kenapa? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Ia tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati pohon beringin itu, lalu berhenti tepat di depannya. Tangannya terangkat, menyentuh batang pohon yang dingin dan kasar. Aku sering berdiri di sini, katanya pelan. Kadang aku menunggu, kadang aku berjalan. Menunggu apa? Tanyaku. Ia menggelengkan. Kadang ada yang lewat, seperti kamu. Aku tersentak. Sering ada orang lewat? Tanyaku cepat. Ia mengangguk kecil. Tapi tidak semua berhenti. Kebanyakan hanya lewat dan lupa. Lupa, ulangku. Iya, jawabnya. Mereka lupa pernah melihatku. Dadaku terasa makin sesak. Aku baru sadar satu hal. Jalan ini memang jarang dilewati malam hari. Dan jika ada orang yang lewat, mungkin mereka tidak pernah benar-benar ingat apa yang mereka lihat. Aku menatap pria itu lebih seksama. Di bawah cahaya lampu motor, wajahnya terlihat lebih pucat. Bukan seperti orang kelelahan, tapi seperti warna yang perlahan memudar. Pak, aku ragu-ragu bertanya. Bapak yakin Bapak masih hidup? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa sempat kupikirkan. Ia tidak langsung menjawab. Ia menunduk lama, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Aku tidak tahu, katanya jujur. Jawaban itu membuat kakiku lemes. Aku tidak merasa sakit, tapi aku juga tidak merasa hidup. Kabut bergerak pelan di sekitar kami. Udara terasa semakin berat, seolah setiap tarikan nafas harus diperjuangkan. Aku mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Pria ini bukan tersesat di jalan, tapi terjebak di antara ingat dan lupa, antara pergi dan tinggal, antara pulang dan tidak pernah sampai. Kami kembali melangkah. Kali ini langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap meter terasa seperti perjuangan. Jalan tidak berubah, tapi suasananya semakin sunyi. Tiba-tiba, pria itu berhenti mendadak. Aku ikut berhenti. Kenapa, Pak? Tanyaku. Ia menunjuk ke depan. Di sini, aku sering berhenti, katanya. Aku menatap ke arah yang ia tunjuk. Tidak ada apa-apa selain kabut tebal dan jalan yang menghilang di dalamnya. Di sini, aku selalu lupa, katanya lirih. Lupa apa? Tanyaku. Ia menatapku. Lupa bahwa aku sedang berjalan pulang.
Kalimat itu menghantam dadaku keras. Aku menelan ludah. Kalau begitu, kita jangan berhenti. Kita jalan terus. Ia menatapku lama, lalu mengangguk kecil. Kami melangkah lagi, menembus kabut yang semakin rapat. Di dalam hatiku, rasa takut bercampur dengan tekad aneh. Aku tidak tahu apa yang akan kami temui di ujung jalan ini, tapi satu hal mulai jelas bagiku. Pria ini bukan kehilangan arah, tapi kehilangan akhir dari perjalanannya. Dan mungkin aku adalah orang yang secara tidak sengaja dipilih untuk menemaninya sedikit lebih jauh dari yang seharusnya. Kami terus berjalan tanpa berhenti. Aku sudah tidak lagi menghitung berapa lama kami melangkah di jalan itu. Jam di dashboard motor sudah tidak kulihat lagi, karena rasanya waktu di tempat ini berjalan dengan caranya sendiri. Tidak cepat, tidak lambat, hanya stagnan, seperti udara dingin yang menggantung di sekeliling kami. Kabut kini semakin rapat. Lampu motor hanya sanggup menerangi beberapa langkah di depan. Selebihnya adalah warna putih kusam yang bergerak pelan, seolah hidup dan mengamati kami. Langkah kakiku mulai berat. Setiap telapak terasa seperti menempel ke aspal, seakan jalan ini tidak ingin aku pergi. Sementara pria di sampingku masih berjalan dengan ritme yang sama, tenang, stabil, tanpa tanda lelah. "Pak, aku mau mecah keheningan lagi. Kita sudah jauh ya?" Ia menoleh perlahan. "Entahlah," jawabnya. "Aku sudah sering berjalan sejauh ini." "Dan selalu balik lagi?" tanyaku. Ia mengangguk kecil. "Tapi kali ini berbeda," katanya. Aku berhenti sejenak. "Bedanya apa?" Ia menatap ke depan, ke arah kabut yang makin menutup jalan. "Kali ini, aku tidak sendirian." Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus berat. Ada rasa iba yang semakin dalam, bercampur dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Kami melanjutkan langkah. Perlahan lingkungan sekitar mulai berubah. Pohon pinus yang sejak tadi mengapit jalan mulai jarang. Tanah di sisi jalan berubah menjadi setapak berbatu. Aspal tidak lagi rata, penuh retakan dan lubang kecil yang terisi air dingin. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada tanda perkampungan. Seolah-olah kami meninggalkan dunia manusia sedikit demi sedikit. "Aneh," gumamku pelan. "Harusnya di sini sudah dekat kampung lama." Pria itu tidak langsung menjawab. "Dulu memang ada," katanya akhirnya. "Tapi tidak semua tempat bertahan." Aku menoleh padanya. "Bapak pernah tinggal di sini?" Ia menggeleng pelan, lalu mengangguk, seperti ragu dengan jawabannya sendiri. "Aku ingat berjalan," katanya. "Aku ingat malam. Aku ingat dingin." "Terus?" tanyaku. "Setelah itu, kabut," lanjutnya. "Dan aku tidak pernah sampai." Aku menelan ludah. Kalimatnya terdengar sederhana, tapi penuh makna yang menyesakan. Kami berjalan lagi. Jalan mulai sedikit menurun. Udara terasa lebih lembab, lebih dingin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma daun kering memenuhi hidungku. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang membuat langkahku melambat. Suara. Sejak tadi, tidak ada suara sama sekali. Bukan hanya hewan atau manusia, bahkan angin pun seakan berhenti. "Pak," aku suaraku nyaris berbisik. "Bapak dengar sesuatu?" Ia menggeleng. "Tempat ini memang sunyi," katanya. "Kalau sudah sampai sini, biasanya aku berhenti." "Kenapa berhenti?" tanyaku. Ia menunjuk ke depan. Di sana, jalan mulai menyempit. Kabut menggantung lebih rendah, hampir menyentuh tanah. Lampu motor terlihat seperti terpotong, tidak menyebar sempurna. "Karena aku selalu merasa sudah dekat," katanya. "Dekat apa?" Ia tidak menjawab. Ia melangkah lagi, lebih pelan dari biasanya. Aku mengikutinya, meski setiap langkah terasa seperti melawan insting sendiri. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pria itu berhenti. Aku hampir menabraknya. "Kenapa, Pak?" tanyaku cepat. Ia berdiri diam, menatap ke satu titik di depan. Tangannya sedikit gemetar. "Di sini," katanya lirih.
Aku sering bingung. Aku mengikuti arah pandangannya. Kabut di depan kami terlihat lebih pekat, membentuk dinding putih yang tidak tembus cahaya. Jalan seolah menghilang begitu saja. Ini ujungnya? Tanyaku ragu. Entah, jawabnya. Tapi aku selalu sampai di sini. Aku menelan ludah. Perasaan tidak enak semakin kuat. Pak, aku tarik nafas dalam. Kalau memang ini ujungnya, kita lewati saja. Ia menoleh kepadaku. Kalau lewat, katanya pelan, kadang aku lupa semuanya. Lupa apa? Tanyaku. Lupa bahwa aku pernah berjalan. Lupa bahwa aku pernah ingin pulang. Kata-katanya menusuk. Aku mulai memahami bahwa baginya, lupa bukan hal sepele. Lupa adalah bentuk kehilangan terakhir. Kita jalan bareng, kataku mantap. Saya temani. Ia menatapku lama sekali. Wajahnya terlihat lebih jelas sekarang. Pucat, namun ada ketenangan samar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu yakin? Tanyanya. Aku mengangguk. Kita tidak berhenti. Kita ikuti sampai akhir. Ia tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat darinya sejak awal. Kami melangkah masuk ke dalam kabut. Sekejap, dunia seperti menghilang. Tidak ada jalan, tidak ada pepohonan, tidak ada arah. Hanya putih, dingin, dan sunyi. Aku tidak bisa melihat kakiku sendiri. Lampu motor terasa seperti mati, meski aku yakin masih menyala. Aku menahan nafas. Pak, panggilku pelan. Aku di sini, jawabnya. Suaranya terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Kami terus berjalan. Aku tidak tahu kemana, tidak tahu berapa lama. Hanya mengikuti satu hal, langkah pria itu di depanku. Lalu perlahan, kabut mulai menipis. Tanah di bawah kakiku terasa berbeda, lebih padat, lebih dingin. Saat pandanganku mulai jelas, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku melambat. Di depan kami, ada tanah lapang kecil. Dan di tengahnya, berdiri sesuatu yang tegak, diam, dan sunyi. Aku belum bisa melihatnya dengan jelas, tapi hatiku sudah tahu. Perjalanan ini tidak lagi sekedar mengantar orang tersesat. Pria itu berhenti tepat di depanku. Kita sudah dekat, katanya pelan. Aku menelan ludah. Dekat kemana, Pak? Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatap ke depan, dengan wajah yang kini terasa asing sekaligus tenang. Dan di dalam hatiku, muncul kesadaran yang membuat kakiku gemetar. Tidak semua perjalanan berakhir di rumah. Sebagian berakhir di tempat seseorang seharusnya berhenti sejak lama. Kami berdiri diam di tepi tanah lapang itu. Tidak luas, tidak juga sempit. Seperti sebuah ruang yang sengaja disisakan di tengah hutan, terpisah dari dunia sekitar. Rumputnya pendek dan lembab. Tanahnya lebih gelap dari jalan yang kami lewati sebelumnya. Kabut menggantung rendah, berputar pelan di sekeliling kami, seolah enggan pergi. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke dada. Nafasku berubah pendek-pendek, bukan karena lelah, tapi karena perasaan tidak enak yang semakin kuat. Pak, aku membuka suara pelan. Tempat ini apa? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti lagi. Wajahnya terlihat lebih jelas sekarang. Pucatnya tidak lagi menakutkan, justru terlihat tenang. Seperti orang yang akhirnya sampai setelah perjalanan panjang. Biasanya, katanya perlahan, aku tidak pernah sampai sejauh ini. Aku menelan ludah. Maksudnya? Tanyaku. Ia menoleh sedikit ke arahku. Biasanya aku berhenti di kabut. Lanjutnya, aku lupa, lalu kembali berjalan. Aku merasakan dada terasa berat. Kali ini kenapa bisa? Tanyaku. Ia diam sejenak. Mungkin karena kamu tidak berhenti, jawabnya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Aku baru menyadari,
Sejak awal aku memang memutuskan untuk terus berjalan, meski rasa takut semakin menekan. Kabut di belakang kami tiba-tiba bergerak lebih cepat. Jalan yang tadi kami lewati perlahan menghilang, tertutup putih tebal seperti pintu yang ditutup perlahan. Aku refleks menoleh ke belakang. "Pak," suaraku bergetar. "Jalannya hilang." Ia mengangguk kecil, seolah sudah tahu. "Kalau sudah sampai sini," katanya pelan, "jalan pulang memang tidak kelihatan lagi." Jantungku berdetak keras. "Lalu kita bagaimana?" tanyaku. Ia menatap ke depan, ke tengah tanah lapang itu. "Bukan kita," katanya lirih, "hanya aku." Aku menoleh cepat ke arahnya. "Apa maksud Bapak?" tanyaku, mulai panik. Ia sesenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kesedihan, tapi penerimaan. "Kamu hanya mengantar," katanya. "Aku yang harus melanjutkan." Aku ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokanku terasa kering. Ada perasaan kuat bahwa jika aku bertanya lebih jauh, jawabannya akan terlalu berat untuk kuterima. Kabut kini mulai menutup dari segala arah. Tidak cepat, tapi pasti. Seperti air yang perlahan memenuhi ruangan. "Pak, aku mulai tidak bisa melihat apa-apa," kataku. "Tidak apa-apa," jawabnya. "Aku sudah biasa." Aku meraih lampu motor, memastikan masih menyala. Cahayanya tampak redup, seolah tersedot oleh kabut. Bahkan tanganku sendiri terlihat samar. Aku mulai panik. "Pak, jangan jauh-jauh," kataku cepat. Ia berhenti melangkah. "Kamu takut?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, jujur. "Iya," jawabku. "Takut, tapi juga bingung." Ia tertawa kecil, hampir tidak terdengar. "Dulu aku juga begitu, takut dan bingung." "Dulu?" tanyaku refleks. Ia tidak menjawab. Kabut kini benar-benar menutup pandanganku. Aku tidak bisa melihat lebih dari 1 meter ke depan. Suara dunia luar menghilang total. Tidak ada angin, tidak ada serangga. Bahkan detak jantungku sendiri terasa jauh. "Pak," aku memanggil lagi, kali ini dengan nada cemas. "Pak, kamu masih di depan kan?" "Aku di sini, tapi tidak lama." Aku melangkah 1 langkah, lalu 2. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke ruang kosong. "Pak, aku tidak ingin Bapak hilang," kataku tanpa sadar. Ia terdiam lama. "Kamu baik," katanya akhirnya. "Tapi tidak semua yang hilang ingin kembali." Kalimat itu membuat kakiku berhenti. "Lalu Bapak maunya apa?" tanyaku pelan. Ia menarik nafas panjang, atau setidaknya seperti itu. "Aku ingin berhenti berjalan," jawabnya jujur. "Aku ingin tahu kemana seharusnya aku pulang." Kabut semakin rapat. Aku nyaris tidak bisa melihat bayangannya. Hanya suaranya yang menjadi penanda bahwa ia masih ada. "Pak, aku hampir menangis. Kalau Bapak pergi, aku bagaimana?" Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu akan ingat malam ini," katanya. "Itu cukup." Aku ingin membantah, ingin menahannya, tapi kakiku terasa berat, seolah tanah di bawahku menahan langkahku agar tidak mendekat. "Apa yang sebenarnya terjadi sama Bapak?" Suaraku gemetar. Ia tidak langsung menjawab. Kabut berhenti bergerak. Udara terasa benar-benar diam. "Aku berjalan pulang suatu malam," katanya perlahan. Jalannya berkabut, dingin, sepi. Dadaku terasa sesak. "Aku lelah," lanjutnya. Aku berhenti sebentar, lalu berjalan lagi. Ia terdiam sejenak. Setelah itu, aku tidak pernah sampai.
Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi aku mulai mengerti arah ceritanya. "Pak," aku berbisik. "Bapak?" Ia menyela. "Jangan katakan," ujarnya lembut. "Kalau kamu mengatakannya, aku mungkin akan lupa lagi." Kabut kini benar-benar menutup pandanganku. Aku tidak bisa melihat apa-apa selain putih kusam. Bahkan bayangannya pun hilang. "Pak," aku panggil panik. Tidak ada jawaban. Aku melangkah maju, tapi kakiku seperti tertahan, seolah ada batas tak terlihat yang tidak boleh kulewati. "Pak, jangan tinggalin saya," kataku pelan. Beberapa detik berlalu. Lalu dari balik kabut terdengar suara terakhirnya, lebih tenang dari sebelumnya. "Terima kasih, sudah mengantarku." Setelah itu, tidak ada apa-apa. Kabut perlahan mulai menipis. Udara terasa sedikit lebih ringan. Dan aku berdiri sendirian di tanah lapang itu, dengan jantung berdegup keras dan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Aku tahu sesuatu telah berakhir. Tapi juga sesuatu yang lain baru saja dimulai. Kabut perlahan menipis, seperti tirai yang dibuka dengan sangat pelan. Udara masih dingin, tapi tidak lagi menekan dada seperti sebelumnya. Aku berdiri sendirian di tanah lapang itu, jantungku berdetak keras, napasku tidak teratur. "Pak," panggilku sekali lagi, meski aku tahu jawabannya. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada bayangan. Hanya aku, tanah lembab, dan kesunyian yang terasa terlalu dalam. Aku menoleh ke sekeliling. Tempat ini tidak berubah, tapi rasanya berbeda. Tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya, melainkan sunyi dengan cara yang aneh. Seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan, tapi masih menyimpan sisa-sisa cerita. Di tengah lapangan itu, samar-samar aku mulai melihat sebuah benda tegak. Awalnya kukira itu tiang kayu, tapi semakin jelas pandanganku, aku tahu itu bukan tiang. Itu batu nisan. Langkah kakiku terasa berat saat mendekat. Setiap langkah seperti melawan perasaan sendiri. Aku tidak ingin melihatnya, tapi kakiku terus bergerak, seolah ada dorongan halus yang tidak bisa kutolak. Batu nisan itu tidak besar, tingginya sekitar pinggang orang dewasa. Permukaannya kasar, tertutup lumut hijau tua dan bercak hitam. Usianya jelas tidak muda. Aku berhenti tepat di depannya. Dadaku terasa sesak. "Ini tempat apa?" gumamku pelan. Tidak ada nama besar terukir di sana. Tidak ada foto, tidak ada hiasan bunga. Hanya sebuah batu sederhana yang berdiri sendiri, seolah tidak pernah dikunjungi siapapun dalam waktu lama. Aku mengusap lumut di permukaannya dengan tangan gemetar. Dan di balik lumut itu, terlihat ukiran yang hampir hilang. Tulisan lama, tulisan yang nyaris tidak terbaca. Aku menyipitkan mata, mencoba membaca. Tanggal. Hanya satu hal yang masih cukup jelas. Tahun. Tahun itu bukan tahun baru, bukan juga puluhan tahun lalu. Itu tahun yang masuk akal. Dadaku terasa seperti diremas. "Jadi, kamu..." Suaraku tercekat. Kalimat itu tidak selesai. Aku mundur satu langkah. Kakiku terasa lemas. Ingatan tentang pria itu kembali satu persatu. Wajah pucatnya, langkah tanpa suara, kebingungannya setiap kali ditanya nama. Semua terasa masuk akal sekarang. Terlalu masuk akal sampai menyakitkan. Aku menggeleng pelan. "Pantesan kamu lupa," gumamku lirih. "Pantesan kamu jalan terus." Angin dingin berhembus pelan, tidak kencang, tapi cukup membuat rumput di sekeliling nisan bergerak pelan. Untuk sesaat, aku merasa tidak sendirian. Aku menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa.
Namun perasaan itu kuat, seolah ada seseorang berdiri di belakangku, tidak untuk menakuti, tapi untuk memastikan aku benar-benar melihat. "Pak," kataku pelan menatap batu nisan itu. "Ini tempat Bapak." Tidak ada jawaban, tapi entah kenapa hatiku terasa yakin. Aku menunduk, tanganku gemetar saat menyentuh tanah di depan nisan. Tanahnya dingin, lembab, dan terasa padat, seperti tanah yang sudah lama tidak digali. Aku menarik nafas panjang. "Kamu bukan tidak tahu jalan pulang," kataku lirih. "Kamu cuma lupa bahwa perjalananmu sudah selesai." Kabut tipis kembali bergerak di sekeliling lapangan, tapi kali ini tidak menutup, hanya berputar pelan seperti asap dupa yang mengalir tanpa arah. Aku berdiri lama di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada doa yang langsung terlintas, tidak ada kalimat yang terasa cukup pantas. Akhirnya, aku berkata jujur dengan suara pelan. "Maaf, aku baru sadar sekarang." Angin berhembus lagi, lebih hangat dari sebelumnya, dan untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan ini, aku merasakan ketenangan. Aku melangkah mundur perlahan, memberi jarak antara diriku dan nisan itu. Lampu motor masih menyala, cahayanya kini terlihat lebih normal, tidak lagi redup atau terpotong kabut. Aku menoleh sekali lagi ke arah nisan itu. Di sudut mataku, aku melihat sesuatu. Bayangan, samar, berdiri di sisi batu itu. Sosok pria itu. Wajahnya tidak lagi pucat, tatapannya tidak lagi kosong. Ia berdiri tegak, mengenakan pakaian yang sama, tapi kali ini terlihat lebih rapi, lebih utuh. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya tersenyum dengan benar. Tidak sedih, tidak bingung, hanya tenang. "Aku sudah sampai," katanya pelan. Dadaku terasa hangat. "Iya, Pak," jawabku lirih. "Sudah." Ia mengangguk sedikit. "Terima kasih," katanya lagi. "Sudah tidak meninggalkanku di jalan." Aku menelan ludah, menahan rasa yang naik ke tenggorokan. "Maaf, aku baru ngerti sekarang," kataku jujur. Ia tersenyum lagi. "Tidak apa-apa," jawabnya. "Yang penting, aku tidak berjalan sendirian malam ini." Bayangannya perlahan memudar, menyatu dengan udara di sekitarnya. Tidak menghilang tiba-tiba, tapi pergi dengan tenang, seperti embun yang menguap saat pagi datang. Kabut benar-benar menyingkir. Tanah lapang itu kini terlihat jelas, dan untuk pertama kalinya, aku melihat jalan kecil di sisi lapangan. Jalan yang sebelumnya tidak ada. Jalan pulang. Aku menuntun motor perlahan, melangkah ke arah jalan itu. Setiap langkah terasa lebih ringan, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi rasa tersesat. Benar-benar pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah nisan itu. "Kamu sudah pulang," gumamku pelan. Dan malam itu, di lereng Gunung Lawi, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun. Tidak semua orang yang berjalan di jalan malam hari sedang mencari arah. Sebagian hanya menunggu seseorang yang mau mengantarkan mereka sampai benar-benar selesai. Jalan kecil itu tidak lebar, hanya cukup untuk satu orang berjalan kaki atau motor dituntun pelan. Tidak beraspal, hanya tanah padat dengan batu-batu kecil yang tertanam rapi, seolah sering dilewati tapi jarang diperhatikan. Aku menuntun motor perlahan, meninggalkan tanah lapang dan batu nisan yang kini tertutup kabut tipis. Setiap beberapa langkah, aku menoleh ke belakang, memastikan tempat itu benar-benar ditinggalkan. Bukan karena takut, tapi karena ada perasaan aneh, seperti baru saja berpamitan dengan seseorang yang tidak akan pernah kutemui lagi. Udara terasa lebih hangat, tidak lagi menusuk dada seperti sebelumnya. Kabut memang masih ada, tapi tidak setebal tadi. Sekarang ia hanya menggantung, memberi jarak pandang yang cukup untuk melihat beberapa meter ke depan. Aku berjalan tanpa suara, bahkan pikiranku pun terasa pelan.
Setelah beberapa menit, aku mulai mendengar sesuatu. Suara yang sangat sederhana, tapi terasa asing setelah sekian lama tenggelam dalam sunyi. Suara jangkrik. Aku berhenti, mendengarkan. Suara itu nyata, tidak samar, tidak terputus. Jangkrik, disusul suara dedaunan yang bergesek pelan terkena angin. Dunia kembali bernafas. Aku menarik nafas panjang, rasanya seperti baru saja keluar dari ruang tertutup yang lama menahan udara. Alhamdulillah, gumamku pelan tanpa sadar. Jalan itu perlahan melebar. Tanah berubah menjadi aspal lama. Di kejauhan terlihat cahaya lampu rumah, kuning, redup, tapi nyata. Aku tahu tempat ini. Ini jalan tembus ke desa bawah. Aku menaiki motor, menyalakannya. Mesin langsung hidup. Suaranya terdengar normal, tidak lagi terasa asing di telingaku. Aku melaju pelan. Saat melewati tikungan terakhir sebelum masuk pemukiman, aku refleks menoleh ke arah jalan yang tadi kulewati. Kabut sudah menutupinya kembali. Bukan kabut tebal seperti sebelumnya, tapi cukup untuk menyembunyikan jalan kecil itu, seolah tidak pernah ada. Aku menelan ludah. "Jaga diri baik-baik di sana, Pak," kataku pelan, lebih kepada perasaanku sendiri. Tidak ada jawaban, namun entah kenapa, aku yakin ia mendengar. Sesampainya di rumah, jam menunjukkan hampir tengah malam. Waktu terasa melompat, tapi tubuhku tidak selelah yang seharusnya. Aku memarkir motor, duduk sebentar di teras, mencoba menenangkan pikiran. Istriku sempat keluar dan bertanya kenapa pulang larut. Aku hanya menjawab singkat, jalannya berkabut. Aku tidak menceritakan apapun malam itu. Entah kenapa, rasanya cerita itu tidak cocok diceritakan di ruang terang. Beberapa hari berlalu, hidup kembali normal. Namun kejadian itu tidak pernah benar-benar pergi dari pikiranku. Sampai suatu sore, beberapa minggu kemudian, aku melewati jalan lereng Lawi itu di siang hari. Tidak ada kabut, matahari terang, jalan terlihat biasa saja, sepi tapi tidak menyeramkan. Saat melewati tikungan dekat pohon beringin tua, kakiku spontan menginjak rem. Di sisi jalan, sekitar 10 meter dari aspal, terlihat sebuah makam kecil. Bukan makam umum, bukan juga makam keluarga besar. Hanya satu batu nisan, berdiri sendiri, dikelilingi rumput liar. Aku turun dari motor, mendekat perlahan. Batu nisan itu sederhana, lumut sudah mulai tumbuh lagi, tapi kali ini aku bisa membaca tulisannya dengan jelas. Tidak panjang, hanya nama dan satu kalimat pendek di bawahnya. Meninggal dalam perjalanan pulang. Dadaku terasa sesak. Aku berdiri lama di sana. Angin sore berhembus pelan menggoyangkan rumput dan dedaunan. Tidak ada rasa takut, tidak ada tekanan, hanya perasaan selesai. Pantesan kamu bolak-balik, gumamku pelan. Pantesan kamu nunggu. Aku menunduk, mengucap doa sebisanya. Tidak panjang, tidak fasih, tapi tulus. Saat aku hendak pergi, entah kenapa aku menoleh sekali lagi ke arah jalan. Dan untuk sepersekian detik, sangat singkat, aku melihatnya. Sosok pria itu berdiri di tepi jalan. Tidak pucat, tidak bingung, tidak berjalan bolak-balik. Ia hanya berdiri, mengangguk pelan ke arahku, lalu menghilang. Sejak hari itu, jalan itu tetap berkabut setiap malam tertentu. Warga sekitar menyebutnya biasa, jalan dingin, jalan tua. Tapi aku tahu satu hal. Jika suatu malam kalian melewati jalan berkabut dan melihat seseorang berjalan mondar-mandir, tidak ingat namanya dan hanya ingin pulang, mungkin ia bukan tersesat. Mungkin ia hanya belum diantar sampai selesai. Dan kadang yang dibutuhkan bukan penunjuk arah, melainkan seseorang yang mau berjalan bersamanya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.